Salam sejahtera bagi pemirsa Night Call GPIB dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Siska Panambunan Lumenon, selaku pendeta dengan jabatan Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Probolinggo. Malam ini kita akan kembali disapa oleh Tuhan dengan firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, merendahkan diri kami saat ini karena kami adalah ciptaan-Mu. Kami mohon Tuhan, ampuni kami, karena di dalam kehidupan ini kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Setelah kami beraktivitas dari pagi sampai petang hari ini, kami sadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan mungkin bisa melakukan segala sesuatunya. Maka kami mengucap syukur kepadamu. Rasa syukur kami nyatakan melalui kesediaan diri untuk mendengar suara Tuhan. Saat ini Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berbicaralah ya Tuhan melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai 24 yang menyatakan, "Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priskila, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri, aku menulis ini salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teks Alkitab bacaan kita merupakan tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini adalah tulisan pertama dari Paulus. Dan yang kita baca merupakan bagian akhir dari 1 Korintus. Di dalam tulisan Rasul Paulus, kita selalu menjumpai di awal tulisan ada salam, dan kemudian di akhir tulisannya pun Paulus juga menuliskan salam. Dari apa yang kita baca, memperlihatkan kepada kita bagaimana Paulus menyampaikan pesan salam dari jemaat di Asia Kecil kepada jemaat di Korintus. Dan juga salam dari dua tokoh yaitu Aquila, Priskila yang juga Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, salam merupakan sebuah tanda bahwa kita memiliki relasi yang baik dengan orang yang kita beri salam. Dan tentunya kita ingin supaya terbangun sebuah relasi yang hangat, yang juga membawa sukacita, dan yang juga menghadirkan damai sejahtera. Melalui suratnya, Rasul Paulus berupaya untuk menyampaikan salam persaudaraan kepada jemaat di Korintus. Dan tentu dengan sebuah tujuan agar jemaat di Korintus bisa merasakan bagaimana persaudaraan di dalam Kristus yang boleh terjalin baik
dari jemaat Korintus maupun dari jemaat-jemaat yang lain. Maka dari sini kita mau belajar di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang masih dipercayakan oleh Tuhan untuk tetap hidup di dalam dunia, kita kembali diingatkan bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita, baik yang tinggal dekat dengan kita maupun yang jauh dengan kita, yang tentunya harus kita jaga relasinya. Menjaga relasi di tengah-tengah situasi sulit saat ini memang tidak mudah. Apalagi ketika kita berada dalam keadaan pandemi. Semua dibatasi. Bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi kalau semuanya serba dibatasi. Namun yang pasti, dalam keadaan yang sulit Tuhan tidak tinggalkan kita. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita tetap bisa membangun sebuah relasi. Kita tetap bisa menyapa saudara-saudara kita dengan sapaan yang hangat, dengan sapaan yang memberikan semangat, dengan sapaan yang saling membangun dan menguatkan di tengah-tengah keberadaan sulit saat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui tulisan Rasul Paulus kita diajak bersama sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus dalam membangun sebuah relasi, bukan hanya berbicara tentang kepentingan pribadi, tetapi bagaimana kita mau menghadirkan damai sejahtera itu dalam kepentingan bersama di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam kehidupan persekutuan dengan saudara seiman. Belajar dari tulisan Rasul Paulus ini, ketika dia menuliskan suratnya di bagian akhir, dia memberikan berkat kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Dari sini kita melihat salam yang diberikan oleh Rasul Paulus bukan hanya mau memperlihatkan dirinya atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang memiliki kepedulian terhadap jemaat di Korintus, tetapi dia juga ingin memperkenalkan Kristus yang hidup di dalam kehidupannya dengan memberikan berkat berupa sapaan kasih karunia kepada jemaat di Korintus. Paulus ingin meyakinkan jemaat di Korintus bahwa Allah di dalam Kristus Yesus, Allah yang hidup bersama dengan mereka. Maka dari sini kita selaku orang yang beriman kepada Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi sulit saat ini, ketika kita membangun relasi dengan sesama, janganlah kita berpikir tentang diri sendiri atau tentang kelompok kita saja. Tapi mari kita mau membagikan kasih karunia Kristus di dalam kehidupan bersama, terlebih di tengah-tengah situasi sulit saat ini. Dengan menyapa, dengan mengantarkan kabar sukacita, maka dengan demikian kita bisa menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang yang bergumul dan berjuang di dalam hidup ini. Lihatlah, sapaan Tuhan, salam Tuhan selalu Ia berikan kepada saudara dan saya. Karena itu mari kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka merasakan damai sejahtera dan kasih karunia yang berasal dari Tuhan melalui sapaan dari saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara seiman, bersama dengan manusia yang Engkau ciptakan, dan juga bersama dengan alam yang Engkau hadirkan bagi kami manusia. Kami kembali diperlihatkan melalui tulisan Rasul Paulus harus terbangun sebuah relasi yang hangat, yang selalu menyapa satu dengan yang lain, yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu mengingatkan, dan yang selalu berupaya menghadirkan sukacita
kasih karunia yang berasal dari Engkau. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk setiap orang yang bergumul dan berjuang di dalam hidup ini. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang bergumul dengan kerja dan usaha, mereka yang bergumul dengan pergumulan, dengan pendidikan, mereka yang berjuang di dalam hidup dengan apa yang terjadi saat ini. Engkau mau ada bersama dengan mereka semua. Bapa di dalam surga, hamba datang kepadamu menyerahkan semua Bapak Ibu Saudara yang sedang berjuang saat ini. Yakinkan mereka, mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang hidup bersama dengan mereka. Dan bagi kami Tuhan, mampukan kami selaku orang yang beriman untuk menjadi rekan sekerja Engkau, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah situasi sulit saat ini. Hamba menyerahkan pengharapan-pengharapan kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu merendahkan diri kami karena kami adalah ciptaan-Mu. Dan kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus, Allah yang turut berjuang bersama dengan kami. Maka saat ini juga kami berdoa untuk mereka yang merasa sendiri di dalam hidup, mereka yang mengalami tertekan, mereka yang mengalami himpitan, mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang saat ini sedang berjuang untuk menuntut hak-hak hidup mereka. Tuhan, Kau mau ada bersama dengan mereka. Dan di dalam hidup ini juga Tuhan, bukan hanya pergumulan yang kami alami, tapi ada sukacita yang juga boleh kami dapatkan. Maka ketika kami bersukacita, janganlah kami mencuri kemuliaan Tuhan, tapi mampukan kami Tuhan untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan dalam sukacita yang kami alami. Dan kami mau memberikan kekuatan bagi mereka bahwa kami pun juga pernah mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Dan kami melihat Tuhan yang bekerja dan berkarya bersama dengan kami sehingga kami boleh merasakan sukacita. Maka saat ini hamba menyerahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang boleh merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan. Mampukan mereka semua juga di tengah pergumulan untuk tetap membagikan berkat kasih karunia Tuhan kepada sesama. Mulai dari hal yang kecil dan sederhana, memiliki kepedulian terhadap sesama, menyapa sesama dalam ketulusan, dan membangun kehidupan bersama untuk menghadirkan damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan, dengarkanlah pengharapan ini hanya di dalam nama Kristus Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian sapaan Tuhan malam hari ini, kiranya kita bersama semakin diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Selamat malam, Tuhan berkati.